Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan di mata kuliah studi konstitusi. Ya. Mata kuliah ini sebenarnya adalah studi lanjut atau prasyarat yang dulu kita melajari tentang pengantar hukum. Dan nanti juga adik-adik juga akan mempelajari tentang studi konstitusi, kemudian ada hukum HTP, hukum tata pemerintahan. Itu sebenarnya kalau dulu zaman saya itu HTN, hukum tata negara. Nah, tata negara itu dipisah, sekarang itu ada studi konstitusi. Studi konstitusi itu artinya adalah kita membahas tentang konstitusi atau undang-undang terkait dengan penyelenggaraan negara. Jadi kalau ngomong itu organisasi itu membahas tentang anggaran dasar negara. Ini ngomong menungso, ngomong ruhnya. Ya, kalau sudah sahadat berarti ada ruhnya, ada jiwanya. Nah, ruhnya apa? Konstitusi kita bisa juga kita berbicara tentang undang-undang dasar kita. Jadi bagaimana praktiknya di dalam kehidupan bernegara itu nanti yang kita akan bahas di situ. Nah, kalau di dalam kajian awal konstitusi mungkin ada juga sering mendengar, mungkin ketika mata kuliah Pancasila atau PKN itu ada mata kuliah yang namanya konstitusi. Jadi mungkin ada istilah konstitusi, ada konstitusionalisme, ada konstitusional. Kalau bicara kelembagaan ada namanya Mahkamah Konstitusi, dalam praktek peradilannya, penegakan hukumnya. Ya. Jadi kajian utama daripada studi konstitusi ini adalah membahas tentang bagaimana sih konsepnya, fungsinya, dan teori konstitusional. Tadi kalau saya sampaikan mungkin di mata kuliah PKN itu biasanya ada membahas tentang itu, sehingga istilah daripada konstitusi itu mungkin dibedakan pada makna dan fungsinya. Jadi kalau konstitusi itu berarti aturannya, kalau konstitusional berarti berlakunya, kalau konstitusionalisme itu berarti pahamnya, ya pahamnya. Tetapi yang kita pelajari di sini nanti ada terkait dengan konsep, kemudian sejarahnya undang-undang dasar dan amandemennya seperti apa, terus kemudian prinsip-prinsip daripada konstitusionalisme. Karena apa? Undang-undang dasar ini adalah kekhasan, corong bentuk komitmen, bentuk kesepakatan antara individu-individu menjadi sebuah negara. Nek tujuannya, cita-citanya kan di Pancasila itu. Tapi implementasi daripada Pancasila itu dituangkan di dalam undang-undang dasar sebagai komitmen awal, sebagai landasan suatu negara. Kemudian keempatnya kita bahas tentang sistem ketatanegaraan menurut undang-undang dasar kita. Sebenarnya nggak bisa diberubah di tengah-tengah, nggak bisa. Tetapi kalau mau merubah suatu penyelenggaraan negara ya dirubah dari konstitusinya. Makanya contoh kemarin misalnya terkait dengan masa jabatan presiden. Presiden itu dipilih langsung opo aklamasi, opo secara tertutup terbuka, itu kan diatur di dalam undang-undang dasar. Begitu juga ketika ada adik misalnya di organisasi-organisasi, maka ketika Anda mau punya kepentingan apa ya bermainnya di undang-undang dasar dan ADART-nya. Misalnya contoh di Hima Prodi misalnya. Hima Prodi pastinya punya tata tertib, punya anggaran PDPRT-nya, aturan dasarnya. Misalnya salah satu syarat untuk menjadi ketua Hima Prodi serendah-rendahnya mempunyai IPK atau semester 3, tidak didominasi oleh semester 2.
di atasnya, tetapi mahasiswa yang sudah mempunyai IPK. Artinya ketika ada adik punya IPK itu berarti sudah ada IP kumulatif antara 1 dan 2. Nah, itu menjadi, itu bahasa politik ya. Misalnya sampai punya dukungan besar misalnya, tapi sayangnya sampai masih junior gitu loh, masih semester 3, masih ada di atasnya semester 4, semester 5, semester 7. Idealnya ya semester 5, 7. Karena apa? Mungkin ketika dipimpin, Bima Prodi dipimpin oleh anak semester 3, nanti menganggap bahwa yang senior itu, loh kamu lo masih semester 3. Jadi ada psikologi struktural. Jadi masuk senior dipimpin junior kan. Tetapi di sisi lain kita boleh secara demokrasi, kalau memang punya kompetensi, punya kemampuan dan didukung oleh semua angkatan, kenapa tidak? Kan gitu. Itu salah satu contoh organisasi kecil. Kalau kita ngomong negara, ya di situ. Misalnya bentuk negara kita. Negara kita itu berbentuk apa sih? Republik kah? Federal kah? Kerajaan kah? Itu di situ. Kalau kita sepakat negara kita berbentuk republik, ya sudah, negara kita bentuk republik. Berarti sistem pemerintahannya, sistemnya sebuah republik. Itu di situ. Kemudian kita juga nanti akan membahas tentang perbandingan konstitusi di beberapa negara. Kenapa negara-negara itu berbeda-beda? Ya tergantung pada masyarakatnya, penduduknya, rakyatnya, sepakat yang mana. Misalnya Malaysia, itu bentuk negaranya apa? Ya, kerajaan Pak, masih ada rajanya. Kenapa kok begitu? Ya, biar dijajah Inggris Pak. Coba dijajah Jepang atau Belanda mungkin nggak ada kerajaan seperti itu. Bisa juga untuk membahas itu. Kemudian yang penting itu adalah terkait isu-isu tentang konstitusional kontemporer. Ya, gabungan dari pemahaman terkait dengan judicial review, kemudian ada demokrasi, ada HAM, ada pemilu. Itu kan rangkaian dari bentuk adanya sebuah konstitusi itu, atau impact-nya, dampaknya. Nah, itu nanti kita jabarkan situ. Jadi yang pertama kita pelajari terkait dengan negara, konstitusi, dan pemerintah. Itu duanya seperti apa. Kemudian yang kedua itu ketika kita bahas tentang daya ikat konstitusi, pengaruhnya terhadap masyarakat, bahwa konstitusi seperti apa. Selama ini ngomong kedaulatan itu di tangan rakyat, itu menurut undang-undang ya. Tapi faktanya seperti apa yang terjadi? Kedaulatan sampean ini loh, sampean serang 5 menit tok, lo bilang detik loh. Terus pemilu ya, sampean pasrah nang wakil-wakil sampean. Negara ini kamu serahkan pada presiden yang Anda pilih, ya sudah. Perbandingan konstitusi ini bisa konstitusi pada abad-abad pertengahan, ada konstitusi Amerika seperti apa, konstitusi Inggris itu seperti apa, federal seperti apa. Nah, kemudian kita juga nanti akan berbicara tentang konstitusi negara di Indonesia. Di Indonesia itu juga pernah trial, jenenge negara kan mesti mencoba dan mencoba. Yang pernah ada itu adalah fenomena 2 kali masa berlaku Undang-Undang Dasar. Ada konstitusi res, ada Undang-Undang Dasar sementara. Kalau Anda cermati bahwa Undang-Undang Dasar negara kita itu sangat simpel sebenarnya. Gak ono 100 pasal ya kalau ya. Tapi
tapi bisa mencakup seluruh sejak itu. Kemudian bagaimana sih prosedur perubahan daripada konstitusi? Amandemen. Indonesia pernah mengalami beberapa perubahan terkait dengan implementasi Undang-Undang Dasar seperti ini. Di era Orde Baru mungkin sampai tahap melaksanakan Undang-Undang Dasar secara benar dan konsekuen. Kemudian berikutnya kita nanti akan bahas tentang kedudukan dan pertanggungjawaban lembaga negara. Jadi kalau di dalam konstitusi itu ada dibentuk namanya trias politika, ada pembagian kekuasaan, ada yang membuat undang-undang, ada yang melaksanakan, ada yang mengawasi, legislatif, yudikatif, eksekutif. Nah, lembaga-lembaga ini peran dan fungsinya, kedudukan di dalam sebuah negara kita di mana? Mungkin dulu ada namanya lembaga tertinggi negara. Apa Pak? Yo Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah sekarang posisinya seperti apa? Saya kira nggak ada Pak lembaga tertinggi negara, yang ada lembaga tinggi negara. Jadi Presiden, DPR, MPR itu sejajar. Yang tertinggi apa? Undang-Undang Dasar, Konstitusi. Nah, bedanya mungkin di peran fungsinya. Kalau majelis berarti tugas pokoknya sebagai majelis, jenis majelis. Kalau dulu istilahnya adalah mandataris rakyat. Nah, di sini nanti akan kita coba ulas terkait dengan bagaimana sih posisi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat dan lembaga-lembaga kepresidenan. Presiden itu juga punya lembaga yang sejajar. Mahkamah Agung, MA, DPA, dulu ada DPA, sekarang itu ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, ada BPK. Mungkin itu yang menjadi topik pembicaraan kita di ke depan. Ya. Jadi untuk minggu pertama ini ke depan seperti apa. Jadi secara umum ya mek ikut dong. Ya. Tapi kalau kita kaji secara benar ya memang kaitannya. Ya. Kalau Anda mau di dalam e-learning mungkin sudah banyak yang saya masukkan di situ dan itu sebagai referensi lah paling enggak. Ya, ada beberapa buku misalnya, ada buku tentang studi dan kelembagaan, konstitusi dan lembaga negara ini karanya Pak Muhammad Rahmat Esa, konstitusi dan lembaga negara. Ini ada bukunya, ada e-booknya, hampir 306 ya. Di sini juga hampir sama seperti silabus kita bahasnya. Jadi di sini itu bab 1 itu menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup institusi. Ada perubahan konstitusi, ada sejarah gagasan konstitusi itu seperti apa. Jadi kita harus pelan-pelan ngomong itu. Misalnya ada kilas balik sejarah Mojopahit. Wah, dulu itu Mojopahit juga punya namanya Astapora, Sahasa, ada tanah. Artinya ngomong masyarakat, ngomong sebuah bentuk organisasi, kelembagaan pasti harus ada
yang namanya ruhnya, namanya undang-undangnya, kesepakatan yang harus dipegang. Ada Piagam Madinah itu kalau bicara internasional. Jadi konsep kenegaraan sebenarnya kalau kita bicara negara Islam atau konsep agama kita, konsep negara itu ya Piagam Madinah itu yang dibuat Rasulullah. Jadi dia tidak melihat Muslim tetapi sebuah konteks masyarakat. Inilah yang istilahnya yang ditiru, yang dipahami oleh bangsa Indonesia, sehingga ketika ngomong menerapkan konsep bernegaranya itu tidak dikatakan sebagai negara beragama, tetapi negara yang nasionalis, tapi yang beragama. Buktinya apa ya? Di Pancasila itu ya. Konsep negara atau Piagam Madinah ini ada sebuah konsep besar. Dulu pernah ada kelompok-kelompok masyarakat yang mau menginspirasikan bahwa ada negara khilafah. Jadi nggak ada negara tapi ada imam besar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tetapi nih ngomong kembali lagi ke Piagam Madinah, Rasulullah tidak seperti itu konsepnya. Ketika dia hijrah ke Madinah itu kan masyarakatnya juga bermacam-macam. Dia membuat namanya kesepakatan, namanya piagam. Sehingga masyarakatnya bisa dikatakan era masyarakat reformasi menuju masyarakat modern. Itu kalau di pemahaman ini. Ada pemberlakuan hukum Islam di era demokrasi, misalnya ini dalam buku-buku bisa kamu baca nanti di e-learning kamu. Kalau salah saya tempelkan di situ. Oke, mungkin itu ada yang diusulkan, tanyakan. Hah? Dulu itu ada yang berkelompok, kelompok telik. Bintang. Iya. Itu kan kita disuruh membuat dasar hukum. Iya. MOU persis sama. Iya, kita itu disuruh membuat dasar hukum untuk menuntut dasar, kan kita aja nggak mau. Soalnya kita tahu bintangnya itu halal. Sedangkan ini kan dari ngajak kita sama-sama buat menuntut ke pihak kampus. Lah kita diwajibkan untuk membuat dasar hukumnya supaya diajukan. Tapi saya sebagai anggota HIMA itu ya saya nggak ingin ikut di Global, soalnya kan udah tahu ya bintangnya kan halal. Yo, ono sing halal. Sampai hari ini mungkin berbintang juga enggak ada label halalnya. Coba enggak, yo kamu jangan gegabah, artinya sisi lain Anda harus pelajari. Wong itu kadang yo pemerintah yang kayak izin itu ya repot. Tapi kalau itu memang jenisnya keras ya enggak boleh memang. Ya kalau dasar hukum agama batas kamarnya itu apa? Iku karepe arek piye?
menolak ngono Pak. Iya, katanya itu minta klarifikasi kenapa sih kok harus sponsornya, kenapa sih kok harus ada diminta, kenapa tidak yang Itu lain. ya berarti relasinya. Ya saya mikirnya juga gitu loh. Itu kalau cuma masalah itu kan. Ya, ya aku lo melok kerja sama ben melok tujuan rono aku ben. Ya apa bedanya mek tape ngono kan. Tapi memang ada yang alkoholnya tinggi ada yang zero ada. Ya. Tetapi ya mungkin secara adab maksudnya Universitas Islam Majapahit kerjasama ikut tok lah masalahnya secara etika, secara adab itu aja. Tapi nih ngomong hukum negara ya rada iwo. Sama halnya kalau hari ini lah ya. Pangan Fitria. Menurut Anda Songhorok itu melanggar hukum nggak? Artinya kan tidak ada undang-undang yang melarang itu. Iya. Tetapi ada fatwa MUI. Nah, mungkin hanya himbauan kalau. Tetapi kalau itu memang ada aturan melanggar undang-undang ya nggak boleh. Nyatanya masih boleh. Artinya karena tidak ada aturan yang mengatur tentang itu. Ya sebenarnya kita tuh kerjasama sama siapapun boleh. Kemana ngomong kapitalisme, kerjasama iblis lo gak apa-apa. Pokoknya pada untungnya kan ngono ya. Memang aku tak telisik waktu itu ya ada alkoholnya tetap. Tapi nek ngomong alkohol koyo ketan ireng apa jenenge iku ya alkoholnya ya dhuwur. Mungkin sumber apa alkoholnya dari apa itu yang jadi problem juga. Mungkin nek ngomong unin bersama itu ya memang secara etik aja enggak. Yang kedua mungkin tahu yang kedua soal rokok misalnya. Masuk dunia pendidikan sponsor rokok itu juga secara etik aja, tetapi sebenarnya tidak ada masalah. Negara tidak mempersalahkan. Nek gak oleh memang dilarang lorok, malah negara seharusnya kita tuntut. Kalau memang rokok itu bisa membunuh, berarti kan mengancam jiwa manusia. Tapi kenapa kok boleh? Kan jelas tulisannya kalau merokok itu bisa membunuh. Itu kan jelas mengancam jiwa manusia. Tapi kenapa pemerintah tidak? Nek balik nang hukumi pemerintah gampang ya. Nek hukumi wis balik nang agama. Hukumi rokok apa sih? Makro kan? Wis aja dotakake. Nek haram-haram karepmu lah. Haram itu memang kalau dia gak sehat. Memang haram. Apapun sebenarnya. Air putih pun kalau itu membahayakan, ya bisa haram. Misalnya awakmu kena jantung koroner, nek ngombe banyu akeh titik langsung mlebu nang paru-paru. Bisa juga itu makruh, bisa juga dibatasi malah nek iso aja ngombe. Nek ngombe kuwi langsung mlebu nang paru-paru. Jadi mungkin kalau kita ngomong dasar hukum ya agak sulit mungkin. Tetapi ketika ngomong etika, ngomong hukum yang lain, kaidah yang lain mungkin bisa juga kurang pas lah ketika sore Universitas Islam Majapahit. Nek kaya rokok misalnya cukai, rokok diharamno dilarang-larang, tapi arep cukai ini. Dan mungkin itu ada aliansi air atau apa, yus LSM ya, ada donaturnya gede ya, JS-nya gede karena itu adalah perusahaan PMA. Mungkin ditelisik mana ini ya, belum meresmikan perusahaan itu siapa? Mahmud Zain, bupati ketika itu. Ayo.
Ya apa ngene iki? Heh? Ayo. Ayo tabrak-tabrakno kene kabeh. Iku malu, nek secara etik aja mungkin itu menjadi masalah. Jadi pada merokok, sama rokok. Tapi kalau untuk mencari dasar hukum ya nggak dulu ya. Ya nggak bisa. Kerjasama saya boleh asalkan saling menguntungkan. Artinya ada program-program CSR yang diberikan oleh pabrik multi bintang kepada masyarakat yang perlu kita bantu juga banyak. CSR-nya. Tapi itu malu ngomong etik dok lah. Iya. Etik nek ini ala-ala sesuatu alam. Malah nggak ada itu yang sedih. Ya. Itu bunyi di itu ya itu sing berpakai sing rotok nanti titik lah. Paling ngeliat program jalan. Ya nek ngomong etik ya berarti ya liyane lah nek ngomong. Kamu bahasanya kan ada. Sebenarnya kalau maksudnya lupa itu kuliah. Ben ngomong kurikulum kang fasilitas kang ngomong ngopo sing rada anu terus ngomong UKT tau apa rada keren pede. Iya, iya, seharusnya membahas UKT yang naik sekarang turun gitu kan Pak, ya kan? Ya. Rada menarik lah nek ngono ya.